The Wedding Bab 30 Penulis Neng. Man, saya mau kamu tetap pantau suami saya. Laporkan apapun yang dia lakukan ya Man. Jangan ada yang terlewatkan, bahkan hal sekecil apapun. Renata mematikan ponselnya saat telah mendapatkan jawaban patuh dari sang bawahan di seberang sana. Menghela napas berat, kini wanita itu menjatuhkan tatapannya pada seorang gadis yang tengah menatapnya dengan tidak puas. Gue rasa lo udah gila, Ren. Kiana menyeruput kopinya dengan sedikit kesal. Gadis itu tidak menyangka atas apa yang akan sahabatnya lakukan. Maksudnya? Dengan wajah datar, Renata menatap sang sahabat dengan tatapan tajamnya. Apa gak sebaiknya lo tanyain aja secara langsung sama suami lo. Apa yang sedang dia lakukan? Dia kenapa? Lagi ada masalah apa? Kenapa harus dengan cara seperti ini, Rena? Mata-matainya? Wah, gue gak habis pikir kalau seandainya Fauzan tahu kelakuan lo, yang gak percaya sama dia, dan lebih percaya sama orang lo. Kiana menggelengkan kepalanya tidak habis pikir. Renata hanya menghela napas berat. Batinnya sama sekali tidak tenang. Bayang-bayang pengkhianatan pasangan selalu menghantuinya. Benarkah jika sikapnya sudah mulai keterlaluan? Tapi menurut Renata, semua yang dia lakukan adalah hal wajar. Ya, wajar saja jika seorang istri ingin tahu apa yang suaminya lakukan di luar sana, bukan? Terlebih sikap Fauzan sangat berbeda beberapa hari terakhir. Segala kemungkinan bisa terjadi, dan Renata hanya bersikap waspada. Gue hanya bersikap waspada, Kia. Jangan sampai apa yang dilakukan masa lalu gue juga dilakukan oleh... Kata-kata Renata terpotong, manakala Kiana dengan cepat menyambar ucapannya. Stop, Rena. Stop samain mantan lo sama Fauzan. Mereka jelas-jelas berbeda. Oke, sepertinya Kiana sudah mulai terlalu kesal sekarang. Renata dengan segala sifat keras kepalanya memang sulit dilupakan. Kiana tahu jika trauma Renata sungguh sudah sangat parah. Namun, apa harus Fauzan yang dinilainya baik juga ikut terseret olehnya? Semuanya bisa terjadi, Kia, tanpa terkecuali. Setiap manusia berpotensi untuk menjadi pengkhianat. Lo lupa siapa aja yang hianatin gue waktu itu? Sahabat gue, tunangan gue. Lo lupa mereka adalah orang terdekat gue, Kia. Renata menatap tajam Kiana. Tapi apa harus Fauzan juga ikut dicurigai sampai seperti ini? Kiana lemas. Berdebat dengan Renata sungguh tidak akan berakhir baik. Ting! Ponsel Renata berbunyi. Dengan segera, wanita itu meraihnya. Melihat laporan notifikasi di sana. Bibirnya tersenyum miring kala melihat gambar yang baru saja dikirim oleh Aiman, salah satu orang yang ditugaskan untuk mengawasi Fauzan suaminya. Gue memang harus curiga pada semua orang, tanpa terkecuali. Bagi gue, mereka semua pengkhianat dan akan selalu begitu. Renata menatap kosong ke depan. Wanita itu menatap datar pada sembarang arah. Maksud lo? Kiana makin menggelengkan kepalanya, merasa tidak percaya akan semua hal yang dia dengar dari mulut Renata. Lo lihat ini? Gue begitu khawatir karena Fauzan beberapa hari terakhir terlihat lesu. Namun ternyata ini yang dia lakukan di belakang gue. Lo ngerti kan sekarang? Alasan gue selalu melakukan hal yang menurut lo berlebihan itu? Renata menyodorkan ponselnya pada Kiana, hingga gadis itu melihatnya dengan baik. Mata Kiana melotot, meneliti gambar yang berada di ponsel Renata. Tapi, menurut gue, ini gak seperti yang lo bayangin. Coba lo perhatiin wajah suami lo. Dia kelihatan bahagia. Dia tersenyum dan sepertinya sangat menikmati kebersamaannya dengan wanita ini. Tadi pagi dia nolak makanan yang gue buat, dan sekarang dia tengah menikmati makan dengan orang lain. Renata menatap kecewa pada foto tersebut. Tapi Ren, semua manusia memang sama saja. Pengkhianat. Rena, lo gak bisa. Loh, Rena, jangan pergi dulu.
Jeritan Kiana malah menjadi bahan tontonan orang lain. Gadis itu pada akhirnya celingukan malu, lalu meraih tasnya, meninggalkan kafe dengan perasaan malu, berlari kecil meninggalkan Renata yang sudah beranjak pergi menuju parkiran. Waktu sudah menunjukkan malam hari. Fauzan menghentikan laju mobilnya di halaman rumahnya. Mobil yang biasa digunakan oleh Renata terlihat sudah terparkir di sana. Tentu saja, waktu sudah menunjukkan sangat malam, dan Renata sudah pasti sudah berada di rumah. Fauzan menghela napasnya berat sebelum keluar dari dalam mobilnya. Mengacak rambutnya frustasi. Tubuhnya begitu lelah, terlebih hatinya. Fauzan merasa begitu tersiksa. Masalah yang datang beriringan membuatnya semakin tertekan. Dengan tubuh lemah, Fauzan berjalan gontai menuju rumahnya. Benaknya membayangkan dirinya yang lelah bisa disambut oleh Renata yang tengah tersenyum lembut padanya. Fauzan pikir selama ini ia menikah, rasanya Renata belum pernah melakukan hal tersebut. Kriet. Pintu terbuka begitu saja. Fauzan kembali menutupnya dengan perlahan. Enggan membangunkan seisi rumah hanya dengan kedatangannya. Kembali berjalan menuju kamarnya. Fauzan membuka pintu kamarnya dengan hati-hati. Tak ingin mengganggu Renata yang mungkin saja sekarang sudah lelap dalam tidurnya. Suasana gelap menyambut kedatangan Fauzan. Pria itu meraba dinding kamar untuk mencari sakelar. Seketika ruangan menjadi terang benderang kala Fauzan menyalakan lampu. Dan mata Fauzan seketika membelalak kala melihat Renata yang tengah melipat kedua tangannya di dada. Tengah duduk dengan tenang di atas sofa yang berada tidak jauh dari ambang pintu. Renata menatap Fauzan dengan tajam, seolah ingin mengulitinya saat itu juga. Yang, Fauzan mendekat. Pria itu tersenyum mengira sang istri belum tidur karena ingin menunggunya dan menyambutnya pulang. Fauzan berjalan dengan bibir memaksakan senyum. "Dari mana kamu?" Renata bertanya dengan dingin. Tatapan datarnya membuat Fauzan menghentikan langkahnya. Seketika senyumnya luntur. Ekspresi Renata tidak menunjukkan bahwa hal baik akan terjadi. "Aku selingkuh." Renata tersenyum miring, menilik penampilan Fauzan yang begitu berantakan, terlihat kumal dan tidak terawat. Renata terus memindai suaminya yang kini wajahnya berubah. Fauzan terlihat kaget juga kecewa. "Apa maksud kamu?" Fauzan menatap Renata yang kini tengah tersenyum miring menatapnya. Wanita itu terlihat enggan menatap Fauzan. Sesekali dia memalingkan wajahnya, menghalau air mata yang sudah mengembang di kedua sudut matanya. "Pergi dengan wanita lain? Makan bersamanya? Itu bagian dari selingkuh, bukan?" Renata bertanya dengan nada yang tidak enak didengar. Pertanyaan Renata serupa dengan tuduhan bagi Fauzan yang kini tengah dilanda banyak masalah. "Apa? Aku tidak menyangkal. Kamu meninggalkan pekerjaan di kantor, pulang malam dalam keadaan seperti ini? Terlebih bahkan kamu tidak menelepon Yasmin yang merindukanmu. Apa aku salah sangka?" Tatapan Renata kian mengintimidasi, membuat Fauzan merasa kesal. Kepalanya seakan ingin meledak. Bukan ini yang Fauzan harapkan dari sambutan Renata. Fauzan hanya ingin pelukan atau sapaan lembut yang bertanya mengenai keadaannya. Fauzan hanya ingin ketenangan agar dia mampu menghadapi semua masalahnya. "Aku tidak mungkin. Bahkan kamu menolak sarapan pagi bersamaku dan lebih memilih untuk makan bersamanya." Fauzan membelalakan matanya. Pria itu merasa tidak percaya akan istrinya sendiri. Bukan karena dari tadi Renata terus memotong ucapannya. Namun, Fauzan terkejut karena Renata tahu apa saja aktivitasnya. Apa jangan-jangan Renata telah membuntutinya? Jadi, seharusnya Renata tahu apa yang telah dialaminya, bukan? Lantas, mengapa hanya makan dengan seorang wanita yang Renata pertama kali bahas? Tidakkah Renata bertanya mengenai keadaan Fauzan sekarang? "Kamu memata-mataiku." Fauzan mengerutkan keningnya tidak mengerti. "Kenapa? Kamu kaget? Aku sudah mengetahui segala kebejatanmu di luar sana." Renata mengangkat dagunya menantang. Fauzan tersenyum miris. Renata tidak pernah mempercayainya. Selama ini, Renata tidak mencintainya. Cinta Fauzan bertepuk sebelah tangan. Bahkan, setelah Yasmin berusia hampir 5 tahun sekarang. Menganggukkan kepalanya, Fauzan melewati tubuh Renata yang kini masih berdiri tegak menatapnya tajam. "Aku tidak percaya.
kamu bisa melakukan semua ini padaku, Rena. Dengan lelah Fauzan menutup kamar mandinya, meninggalkan Renata yang kini tengah mengerjapkan matanya. Rena? Renata bergumam pelan. Seumur hidup mereka menikah, Fauzan tidak pernah memanggilnya begitu. Entah seberapa marah Fauzan padanya. Tapi kini, ini sudah sangat parah. Renata merasa Fauzan terlalu banyak berubah dalam waktu singkat. Dia benar telah mengkhianatiku. Renata mengepalkan tangannya kesal.